Halo, kali ini kita akan membahas tentang reading comprehension dengan beberapa jenis teks, yaitu recount text, procedure text, dan narrative text. Yuk, mari kita bahas satu persatu. Reading comprehension. Di sini, reading comprehension adalah suatu kemampuan seseorang untuk memahami, menafsirkan, dan mengevaluasi makna atau isi teks yang telah dibaca. Dari kata reading, yaitu membaca, dan juga comprehension, yaitu pemahaman, maka di sini proses mengenali kata dalam bentuk tulisan dan juga proses untuk mengerti makna dari apa yang kita baca. Reading comprehension mencakup dua kegiatan utama. Yang pertama ada decoding atau mengenali kata-kata dan struktur kalimat, dan yang kedua ada understanding, yaitu memahami arti dan konteks dari keseluruhan teks bacaan. Tujuan reading comprehension yaitu mengetahui ide pokok dan gagasan pendukung di dalam teks. Setelah itu memahami makna yang tersurat dan yang tersirat. Setelah itu dapat menarik kesimpulan dari informasi yang ada pada bacaan sehingga mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan menganalisis teks atau bacaan. Contoh dari aktivitas reading comprehension, yang pertama ada menjawab pertanyaan tentang teks dari bacaan, yang kedua menyimpulkan isi dari paragraf, yang ketiga mengidentifikasi tujuan dari penulis, sehingga kesimpulan dari reading comprehension adalah proses untuk aktif memahami makna dan pesan dari teks yang dibaca, sehingga dapat melibatkan kemampuan membaca, berpikir kritis dalam menganalisis informasi. Setelah itu ada recount text. Nah, recount text adalah teks yang menceritakan kembali peristiwa atau aktivitas yang pernah terjadi di masa lampau dan yang pernah dialami sebelumnya. Di sini recount text bertujuan untuk menghibur atau memberi informasi kepada pembaca. Generic structure atau struktur umum dari recount text, yang pertama ada orientation, yaitu bagian perkenalan atau pendahuluan yang menceritakan siapa saja yang terlibat, apa yang terjadi, di mana tempat, dan waktu terjadi. Yang kedua ada events, yaitu inti dari cerita. Menceritakan semua kejadian secara berurutan dari awal sampai selesai. Dan yang terakhir ada reorientation. Di sini reorientation yaitu bersifat kesimpulan dari isi cerita. Bisa jadi merupakan pendapat pribadi dari pencerita tersebut. Yang kedua ada procedure text. Di sini prosedur teks adalah teks yang menunjukkan bagaimana cara-cara kita membuat sesuatu atau cara melakukan sesuatu secara berurutan atau step by step, yaitu langkah-langkah. Tujuan dari prosedur teks ini yaitu memberikan petunjuk tentang cara melakukan sesuatu atau tindakan yang melalui langkah-langkah secara terorganisir atau berurutan. Generic structure dari procedure text yaitu ada aim atau goals. Nah, di sini tujuan dari procedure text tersebut biasanya sudah nampak di judul atau deskripsi tentang apa yang akan dibuat atau dilakukan. Yang kedua ada materials, yaitu daftar bahan atau alat untuk menyelesaikan prosedur. Nah, bagian ini tidak selalu ada. Contoh teks yang tidak memerlukan material, yaitu how to use the television dan flight safety rules. Yang ketiga ada steps, yaitu serangkaian langkah-langkah yang harus dilakukan secara berurutan agar tujuan tercapai. Ciri-ciri kebahasaan dari prosedur teks yaitu menggunakan pola kalimat perintah atau imperative sentence. Contohnya, cut the banana into pieces atau heat the water for 5 minutes. Setelah itu, prosedur teks menggunakan action verbs.
Contohnya seperti crack, chop, cut, heat, dan mix. Menggunakan sequence adverbs dengan contoh first, second, next, then, finally, and while. Di sini prosedur teks juga menggunakan adverb atau kata keterangan untuk menyatakan secara rinci dan spesifik waktu dan juga tempat, contohnya seperti boil the water for 15 minutes. Prosedur teks tidak menggunakan past tense, tetapi menggunakan simple present tense. Pada bagian contoh spesifik, setelah dijelaskan aim atau goals, how to make a cup of hot tea, diikuti dari materials dan steps juga. Narrative text. Di sini, narrative text adalah cerita fiksi atau cerita karangan yang dibuat untuk menghibur pembaca atau pendengar. Biasanya dijumpai dalam bentuk dongeng, cerita rakyat, atau cerita fiksi lainnya. Tujuannya adalah menghibur para pembaca atau pendengar dengan kejadian yang berurutan dan mengarah sesuatu klimaks dan akhirnya menemukan penyelesaian. Generic structure dari narrative text ini yang pertama ada orientation, yaitu berupa pengenalan tokoh-tokoh, latar belakang, tempat dan waktu dari cerita. Setelah itu ada complication, yaitu di mana masalah-masalah sudah mulai muncul dan harus diselesaikan oleh tokoh utama. Dan yang ketiga ada resolution, di mana masalah terselesaikan oleh tokoh utama dan cerita berakhir. Bagian ini juga biasanya terdapat moral value atau nasihat. Ciri kebahasaan dari naratif teks ini biasanya menggunakan bentuk past tense atau bentuk lampau karena merupakan cerita karangan atau fiksi. Naratif teks juga menggunakan action verb tetapi di dalam bentuk past tense. Dan juga menggunakan kata benda tertentu atau noun sebagai kata ganti orang, hewan, dan benda. Narrative text juga menggunakan time connectives dan conjunction untuk mengurutkan kejadian. Setelah itu, narrative text juga menggunakan adverbs dan adverbial phrase untuk menunjukkan lokasi kejadian. Terima kasih telah mendengarkan, semoga materi ini dapat berguna bagi kalian yang telah mendengarkan. Thank you for watching and listening. Bye-bye.